jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung aja nih kita kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan masuk ya di sosial media. Sudah ada Mbak Anggana Cuy. Wah, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Suami saya dan ayah saya kurang harmonis, bahkan keluarga saya hampir cerai. Saya harus gimana Pak Ustadz, pilih orang tua apa suami? Karena ada yang bilang kalau suami adalah mantannya orang tua selalu ada SMA. Oh, maksudnya gimana ya? Karena ada yang bilang kalau suami ada mantannya. Orang tua selalu ada, SMA kita nggak ada kata mantan orang tua. Oh maksudnya kalau suami itu ada mantannya. Kalau orang tua itu nggak ada kata mantan. Gimana Bib? Iya, Penjelasannya ini agak-agak menjebak kata-katanya nih. Silakan Bib. Siap. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan rumah tangga yang perlu dijaga adalah hubungan kita dengan suami dan juga bagaimana hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Jangan dijadikan alasan untuk memisah-misah. Ketika sudah jadi pernikahan maka itulah hal yang perlu kita jalin. Bahkan kita harus menjalin silaturahmi antara suami dengan mertua. Dan juga perlu saya ingatkan tentang kabar yang simpang siur harus ditabayun terlebih dahulu. Jangan gampang menerima kabar-kabar burung, apalagi kabar tentang suami ataupun suami tentang kabar seorang istri dan lain sebagainya. Tanyakan yang jelas kepada yang bersangkutan. Jangan sampai apa? Akhirnya timbul keretakan di dalam rumah tangga. Kalau sudah timbul keretakan di dalam rumah tangga yang bahaya apa? Dampaknya anak-anak nanti terlantar. Anak-anak nggak punya orang tua lagi, nggak punya pengayom lagi. Nah ini perlu kita pikirkan matang-matang dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil keputusan di dalam berkeluarga. Harus benar-benar tabayun yang jelas. Dan juga ingat bahwa apapun yang terjadi kita harus bisa bersama-sama. Samakan antara suami punya persepsi apa, mertua punya apa. Ayo jembatanin, jangan malahan dipisah ya. Dicoba untuk menjembatani antara suami dan ayah mertua. Hubungan harmonisnya di mana? Ayo cari satunya, jangan dipisah-pisahin. Nah ini insya Allah bermanfaat. Mbaknya ini nggak harus memilih ya. Yang harus dipilih sama Mbak ini adalah bagaimana caranya dua-duanya ini bisa harmonis kan gitu, betul nggak? Jangan memilih antara suami dengan orang tua, itu pilihan yang nggak perlu dipilih sebetulnya. Dua-duanya harus dipilih Mbak. Jangan sampai kelepas atau kehilangan salah satu di antara mereka. Ya, terima kasih banyak buat Mbak yang pertama bertanya tadi. Yang kedua berikutnya ada dari Evin Dayan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya hati kita lebih tenang, lebih logowo, tidak gelisah. Karena sebentar lagi di tempat kerja saya ada PHK massal. Bagaimana supaya hati saya lebih tenang untuk menerima kenyataan? Nah ini mungkin banyak dialami oleh orang-orang yang deg-degan karena kantornya ini lagi ada pengurangan pegawai. Ustadz Syam, ini jadi jawab nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang bijak pernah mengatakan kalau gaji Anda 1 juta per bulan dan yang Anda tabung adalah 100.000, maka berapa yang Anda tabung ketika gaji Anda 2 juta per bulan? Maka beliau mengatakan kalau Anda menjawab 200.000 maka Anda salah. Yang Anda tabung adalah harusnya ketika gaji Anda 1 juta Anda tabung 100.000, ketika gaji Anda 2 juta Anda tabung 1.100.000. Kenapa? Karena Anda mampu hidup 900.000 ketika gaji Anda 1 juta. Dan Anda juga pasti akan mampu hidup dengan biaya 900.000 kalaupun gaji Anda 2 juta. Begitu pula ketika ada pekerjaan belanja kita berapa. Dan ketika tidak ada pekerjaan kita juga harus hitung belanja kita pengeluaran berapa. Banyak kok di luar sana ketika di PHK malah menjadi seorang yang sukses. Kenapa? Yakin bahwa rezeki kita itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mah enak ngomong doang. Emang kerjaan kita ngomong gitu dan mengingatkan subhanallah, mengingatkan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang membuat diri kita tenang. Kenapa? Karena yakin hasbunallah, Allah cukup bagiku, Allah cukup untukku, Allah yang mencukupkan segala macam kebutuhanku. Wallahu a'lam, sabar dan semangat. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Syam. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Reni Rosma, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong Ustadz, saya sering menangis Ustadz kalau lagi sholat, terus saya sering berdoa sampai nangis gitu. Karena saya udah nikah,
udah lama tapi belum juga dikasih momongan. Terus saya malu dengan mertua dan orang tua saya. Pertanyaan saya, kalau saya berdoa sampai nangis, apa mungkin doa saya terkabul Ustadz? Terus apa yang saya alami ini ujian atau teguran dari Allah? Terima kasih. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana silahkan dijawab. Rabbi la tasarni padono anta khairul warisin, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pewaris keturunan yang terbaik. Jadi kenapa ada orang lambat punya anak? Itu sebenarnya adalah di mana Allah mau melihat kesabaran banyak dan memberikan di saat yang tepat. Pertanyaannya, kalau udah nangis gimana Ustaz? Sudah diterima? Yakin ketika kita memperlihatkan keteguhan kita agar kita ibaratnya kedekatan kepada Allah, yakin Allah berikan. Bayangkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam di mana ada wanita yang ditakdirkan mandul, tidak punya anak, tapi ternyata punya anak. Lah, apa yang dibacanya? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Bertanya Nabi Musa, bukankah dia ditakdirkan mandul ya Allah? Tapi kata Allah, aku malu kalau tidak apalagi mengabulkan permintaan hambaku yang menyebut namaku. Jadi perbanyak ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau sesudah salat baca surah Al-Anbiya ayat 89. Ke mertuanya jelasinnya gimana Ustadz ke mertua? Gini, penjelasannya kepada mertua sebenarnya memperlihatkan dengan kebaikan. Ketika kita memperlihatkan kebaikan atas apapun mungkin menurut orang adalah kekurangan akan tertutupi dengan kebaikan. Yakin. Bahkan mertua akan berusaha bagaimana untuk mengerti dan membantu menantunya. Masya Allah. Ya udah yuk sama-sama kalau gitu buat semua ya yang sekarang lagi nangis mudah-mudahan nggak nangis lagi. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan setiap hajat kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam hari ini. Silakan. Tafadhol Ustaz Syam. Izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif 'alaiha khairan minha. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.